Pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri Haul Masyayikh ke-21 dan silaturahmi nasional alumni Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini, Pasuruan, Jawa Timur. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersolawat bersama ribuan warga Lamongan di pesisir pantai Paciran. Muhaimin Iskandar tiba di Ponpes Al Yasini pada pukul 10:05 waktu Indonesia Barat. Muhaimin didampingi oleh sejumlah jajaran PKB dan sang istri Rustini Murtado, dan kedatangan Muhaimin disambut antusias oleh para kiai, ratusan santri hingga alumni pondok pesantren. Muhaimin disambut nyanyian dan yel-yel amin oleh para santriwati. Tampak juga kiai yang hadir, ada Kiai Haji Mujib Imron, Kiai Kafabih Lirboyo, Kiai Zamzami Lirboyo, Kiai Maksum Langitan, dan ada belasan kiai lainnya. Dalam pidatonya, pemirsa, Muhaimin berterima kasih atas dukungan dan doa dari khalayak yang hadir. Maka dari itu, jika Amin menang, Muhaimin memiliki misi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat dari wisata halal dunia. Hari ini Kak yang ingin berbisnis, Di lokasi lain, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersolawat bersama ribuan warga Lamongan di pesisir pantai Paciran. Dalam sambutannya, Mahfud menekankan komitmennya mengokohkan ideologi Pancasila sebagai penguat persatuan Indonesia. Dalam kesempatan ini juga, Mahfud mengingatkan pemungutan suara dalam pemilu akan semakin dekat. Mahfud membebaskan masyarakat dalam memilih pemimpin asalkan sesuai hati nurani. Bapak A.S. Hikam, Dewan Pakar TPN, dulu Menteri yang juga mantan Ketua Umum TPN. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali mengunjungi Provinsi Lampung untuk kedua kalinya dalam kampanye nasional terbuka. Sementara Ganjar Pranowo mengikuti lari pagi bersama anak muda di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Setibanya di Lampung, Anies Baswedan disambut antusiasme warga dan relawan dengan dikalungkan kain tapis khas Provinsi Lampung. Ada 3 agenda yang akan dilakukan Anies dalam kunjungan ke Lampung Timur hari ini, pemirsa, yakni ada Haul Akbar bersama ulama Lampung, ada rembuk petani bersama Gapoktan, dan jumpa saksi Amin serta simpatisan. Agenda berbeda, pemirsa. Ada calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ditemani istrinya Siti Atikoh ini mengikuti lari pagi bersama anak muda di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Kegiatan lari bertajuk Penguin Seliwurun ini mengambil start dan finish di Senayan Park, Jakarta. Ganjar Pranowo bersama istri serta Menparekraf yang juga merupakan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Sandiaga Uno memulai lari sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Usai lari, Ganjar pun juga menyempatkan diri meninjau sejumlah stand UMKM yang ada di lokasi acara ini. Kita belum mulai, ya. Ini Mak Ganjar Jabodetabek, Bu. Oh ya, Mak Ganjar. Ya, makasih ya. Iya, disiplin. Kita belum mulai, ya. Dan untuk mengetahui agenda kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Lampung dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Jakarta, kita akan bergabung. Nanti ada Andre Tabutar-Butar dan Jose Nicole. Saya akan ke Jose Nicole terlebih dahulu. Jose, selamat siang. Apa saja rangkaian kampanye Ganjar Pranowo hari ini?
Ya baik, selamat siang Valen dan juga pemirsa. Setelah menelusuri wilayah Jawa Timur, Capres nomor 3 Ganjar Pranowo hari ini melanjutkan rangkaian kampanye dengan berkeliling Jakarta dan sekitar wilayah Jawa Barat. Dan siang hari ini Ganjar Pranowo diagendakan untuk menghadiri acara sportstainment atau hiburan olahraga di wilayah Senayan yang bertajuk Merah Meriah yang diadakan oleh para unsur pemuda dari partai pendukung diantaranya PD Perjuangan, P3, Perindo dan juga Hanura. Berdasarkan informasi kami dapatkan, Ganjar Pranowo dikonfirmasi untuk hadir hari ini sebagai bagian dari pengisi rangkaian acara pertandingan bulu tangkis yang juga akan mempertemukan para public figure di bidang entertainment dalam negeri ini. Dan juga dari informasi kami dapatkan bahwa Ganjar Pranowo akan didampingi oleh istri Siti Atiko dan juga putranya Alam Ganjar. Dan dapat kami informasikan sedikit situasi dari tempat pegelaran acara ini, Valen dan juga pemirsa, bahwa secara bertahap para penonton ini sudah mulai memasuki wilayah Senayan dan acaranya akan digelar pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan pagelaran acara ini juga dari informasi yang kami dapatkan merupakan rangkaian untuk penggalangan anak-anak muda, karena memang juga acara ini diselenggarakan oleh unsur pemuda partai dalam rangkaiannya kepada kampanye. Kami sudah mulai melihat beberapa politikus senior maupun politikus muda dari para partai pengusung yang juga akan meramaikan acara ini. Dan sebagai informasi tambahan Valen dan juga pemirsa, bahwa pada sore nanti Capres nomor 3 Ganjar Pranowo ini akan menghadiri sebuah diskusi anak muda bertajuk acara Rise Generasi Perintis di wilayah Pasar Baru Jakarta Pusat. Dan pada malam hari Ganjar juga akan menghadiri sebuah bentuk konsolidasi dengan tim pemenangan muda di wilayah Lido, Bogor, Jawa Barat. Dan apabila kami menapak tilas sedikit kepada agenda pagi hari, Ganjar pada pagi hari juga telah menghadiri olahraga bersama dengan generasi milenial dan juga Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno di wilayah Senayan, Jakarta Pusat bertajuk Penguin Seliweran. Dan juga pada pagi setelah menghadiri agenda lari pagi tersebut, Ganjar juga mengunjungi wilayah Karawang, Jawa Barat dengan menghadiri acara panen tambak dengan para pelaku industrinya di wilayah sekitar. Untuk sementara demikian, Valen dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Jose Nicole kita akan beralih ke Arneta Butar-Butar di Lampung. Arneta, selamat siang. Setibanya di Lampung pagi tadi, apa saja agenda kampanye Anies? Siang Valensi dan juga pemirsa, untuk agenda Capres nomor 1 Anies Rashid Baswedan di Lampung. Tadi setibanya di Lampung, Anies Rashid Baswedan langsung bertolak menghadiri agenda Haul Akbar Kiai Haji Abdul Halim dan juga Kiai Haji Maksum di Karangana Molai Karya, Lampung Timur. Dan kunjungan Capres nomor 1 Anies Baswedan ke Lampung ini menjadi kunjungan kedua dalam kampanye nasional terbukanya. Dan memang adapun agenda dari kampanye Anies Baswedan di Lampung Timur saat ini ada 3 agenda besar, Valen dan juga pemirsa, yakni tadi usai menghadiri Haul Akbar, Anies kemudian langsung bertolak untuk menghadiri rembuk petani bersama kelompok Gapoktan di lapangan Sidorejo atau di tempat saat ini saya sedang melaporkan. Dan tentunya pada agenda ini Anies Rashid Baswedan akan mendengarkan keluh kesah para petani terkait permasalahan yang terjadi dari sektor pertanian. Dan memang terkait isu yang dibahas dalam agendanya, Anies juga akan mengedepankan kontrak farming di daerah Lampung Timur. Dan nantinya pada agenda terakhir dalam kampanyenya, Anies akan menghadiri jumpa saksi amin dan simpatisan di Gor Podomoro Natar, Lampung Utara. Dan juga Valen dan pemirsa, terkait agenda yang dibahas dalam Anies Baswedan dalam kampanyenya, tadi dalam Haul Akbar Anies juga mendapat deklarasi dukungan dari Forum Guru Ngaji dan Kiai Kampung seprovinsi Lampung yang menyatakan dukungannya terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Adapun isi dari deklarasi yang diajukan dari Forum Guru Ngaji dan Kiai Kampung tersebut berisikan deklarasi untuk mengajar masyarakat agar mengawal pemilu dan juga menyatakan bahwa mendukung dan siap memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Muhaimin Iskandar dalam kontestasi pemilu 2024. Dan juga Anies Baswedan juga membahas terkait visi misinya jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024, yaitu mendorong pembangunan jalan non-tol di kawasan provinsi Lampung. Selain itu juga Anies juga sempat menyinggung terkait pensejahteraan para petani dan juga mengembangkan kontrak farming di wilayah Lampung Timur. Sementara saat ini sedang menunggu berlangsungnya rembuk dengan petani bersama Gapoktan, dan tentunya kita akan terus mengawal bagaimana agenda kampanye Capres nomor 1 Anies Rashid Baswedan di Lampung Timur. Sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Valen. Terima kasih Arneta Butar-Butar dari Lampung, dan sebelumnya ada rekan Jose Nicole dari Senayan, Jakarta.
Pemirsa, belum selesai heboh ancaman penembakan yang ditujukan ke Capres nomor urut 1. Jagat maya lagi-lagi dihebohkan dengan cuitan juru bicara paslon nomor urut 2 Fahri Hamzah yang mengajak warganet taruhan terkait siapa calon yang akan jadi tersangka usai kalah satu putaran. Juru bicara paslon nomor urut 2 Fahri Hamzah mengatakan dalam akun media sosialnya bahwa akan ada orang yang jadi tersangka jika kalah satu putaran. Dalam acara ngobrol bareng Fahri Hamzah dan di TKD Prabowo Gibran, Bandar Lampung, Sabtu siang, Fahri mengklaim cuitannya bukan omong kosong. Dia yakin ada capres yang hampir dijadikan tersangka. Ada calon yang sudah hampir jadi tersangka. Saya mohon maaf ya, saya terpaksa spiritnya agak keras. Jadi tolong jangan serang Pak Prabowo soal hukum, karena yang rawan itu 11 kelompok sebenarnya. Itu aja yang saya mau ngomong gitu. Pak Prabowo nggak pernah diperiksa, nggak pernah disidik, nggak pernah dihadirkan di ruang sidang, nggak pernah ada pengakuan di ruang sidang bahwa Pak Prabowo terima uang. Yang lain kan semua kena. Jadi sudahlah ya, makanya jangan nyerang keras. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Refli Harun menyebut Fahri Hamzah sedang mencari sensasi di media sosial. Refli balik menantang Fahri untuk membuka kasus hukum apa yang dimaksudnya. Hamzah ya wajar saja. Fahri Hamzah kan timnya dari Prabowo. Karena itu tidak tepat ya. Jadi yang saya lihat adalah ya mungkin Fahri Hamzah mau cari sensasi lah ya kan. Sekarang ini kalau kita bicara buka-bukaan soal kemungkinan kasus korupsi, ya buka saja. Misalnya antara Formula E ya dengan food estate misalnya, dengan kepemilikan lahan, bayar pajak atau tidak. Nah, kita ini lucu, mau mencari presiden, primus inter pares, orang nomor 1 di Republik ini, tapi nggak mau ditelanjangin. Kita tidak pengen presiden itu presiden yang bermasalah. Dari sisi personal bermasalah, dari sisi institusional bermasalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.